Oke guys, bisa dilihat sahabat inovasi tani bagaimana. Oke sahabat inovasi tani, pada kesempatan ini sebagaimana biasanya kita akan berinovasi tentang bagaimana cara teknik memperbaiki padi yang sudah digenang oleh air atau banjir. Ya, sebagaimana kita ketahui kondisi alam kita, yaitu dari bulan 10 sampai sekarang itu masih dalam kondisi banjir. Oke, ketika lahan kita tergenang banjir atau padi kita tergenang banjir, baik sehari, 2 hari, sampai 5 hari, sampai seminggu, yang perlu sahabat perhatikan itu bagaimana kondisi padinya. Kalau seandainya kondisi padinya habis, berarti tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau seandainya ada tinggal sekitar 2 inci saja, tapi itu insya Allah bisa diperbaiki. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu memperbaiki unsur hara tanah, karena tanah kita yang digenangi oleh banjir mengalami kelebihan dosis material atau keasaman tanah yang tinggi. Maka hal yang perlu diperhatikan yaitu memperbaiki unsur tanah, kemudian baru kepada ranah, memperbaiki batang padi sampai mumpul seperti biasanya. Cara memperbaiki tanah atau mengurangi material atau menetralkan materialnya bisa dengan mencampurkan 3 genggam dolomit atau kapur asid dengan dicampur atau dimix dengan 3 sendok sabun colek jenis apapun boleh, kemudian diaduk dan dikocor di sawah. Ini dilakukan minimalnya 4 hari sekali. Dan jangan panik, tidak perlu kita usahakan untuk melakukan penanaman baru. Kita cukup merawat padi tersebut, yang merawat akan padi dengan menguat akarnya dulu, kemudian sistem kekebalannya tubuh dulu, dan kondisi batangnya dulu. Yang kita lakukan bukan langsung kita kasih pupuk yang sangat banyak atau apapun, tidak. Kita harus mengaplikasikan ZPT, zat pengatur tumbuh, karena yang kita butuhkan, kita harus menguatkan akarnya dulu, kemudian pacu batangnya dulu. Ya, setelah melakukan itu, baru kita melakukan langkah-langkah yang selanjutnya. ZPT yang bisa digunakan boleh menggunakan Dekamon, atau menggunakan Jimmy Hantu, atau menggunakan Polikur, atau menggunakan Nativo. Yang penting ingat, jangan melakukan hal yang lain dulu. Lakukan dulu aplikasi dengan ZPT, zat pengatur tumbuh, yang dicampur dengan sedikit pupuk cair yang mengandung N dan K. Jangan langsung dengan pupuk yang kimia langsung, itu kurang bagus. Yang kita perlukan adalah ZPT dan sedikit pupuk cair, ya. Kemudian setelah sekitar lakukan ini sekitar seminggu sekali. Setelah melakukan ZPT, baru kita mengasih fungisida yang banyak, yang overdose sedikit. Kenapa fungisida? Dikarenakan kondisi tanaman kita setelah banjir, apalagi terendam sampai 5 hari atau seminggu, kondisi padi kita itu akan membusuk, batangnya membusuk, kemudian akarnya pun tidak bagus, ya. Maka kita perlu melakukan mengaplikasikan fungisida untuk memperbaiki struktur jaringan dan segala macamnya. Misalnya seperti tadi kita menggunakan ZPT yang bagaimana, seperti Polikur, itu juga termasuk dalam fungisida juga, namun fungisida yang ranahnya kepada lebih condong kepada ZPT. Dengan menggunakan Polikur dan Nativo atau apapun itu tidak apa-apa, dan itu sangat bagus, dan itu sangat dikondisikan sangat bagus, dan itu kalau saya bilang itu diperbolehkan dan sangat saya anjurkan kepada petani-petani yang mengalami banjir seperti ini. Karena dalam Nativo ataupun Polikur itu banyak mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh padi setelah setelah terjadi banjir atau tergenang banjir. Tapi seandainya kalau sahabat-sahabat inovasi ini tidak memiliki atau tidak punya akses atau tidak dijual yang seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting lakukan aplikasi ZPT. Apapun jenis ZPT itu terserah. Campur dengan sedikit pupuk cair, ya. Jangan pernah panik. Lakukan mengulangi minimal ini sekitar 5 hari sekali. Kemudian setelah itu, ketika kondisi padi sudah mumpun atau sudah bagus, baru kita lakukan pemupukan secara kontinu dengan dosis yang lebih sedikit daripada biasanya.
Oke, jangan pernah panik, responnya slow aja. Kemudian kita periksa bagaimana kondisi padi kita, kemudian kita melihat bagaimana pertumbuhannya, kemudian baru kita aman, damai dan segala macam. Ingat, solusi yang pertama ketika padi kita terendam banjir, jangan panik. Kemudian perbaiki tanahnya, kemudian aplikasi ZPT, kemudian aplikasi fungisida, kemudian baru kita aplikasikan dengan pupuk dan sebagainya macamnya. Oke, sekian daripada saya. Salam inovasi tani.